Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya, Sadam Jalumukti, dan teman saya, Mawadah dan Putri. Pada tugas besar kali ini, kami membuat sebuah permainan puzzle game yang ketika pemain menampilkan atau menjalankan program untuk pertama kalinya, maka ia akan disuguhi tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini merupakan tampilan menu utama dari game. Ini papan peringkat yang memuat nama dan skor 5 teratas yang diurutkan dari skor terkecil sampai skor terbesar. Skor ini dilihat dari jumlah detik paling tercepat sampai detik paling lama dalam menyelesaikan game puzzle-nya. Selain itu, pada tampilan menu utama ini juga terdapat input nama pemain serta button input gambar dan membuka open file selection dialog box yang memungkinkan pengguna untuk memilih berkas. Berkas yang dipilih sudah difilter supaya hanya berkas dengan ekstensi JPG yang dapat dipilih. Kemudian, setelah pemain menginputkan nama dan gambar, pemain harus mengklik tombol mulai. Nah, apabila pada bagian nama tidak diisi, tapi hanya mengisi gambarnya saja, maka terdapat perintah bahwa namanya harus diisi. Begitu pula dengan bagian gambarnya. Jika kita hanya mengisi bagian namanya saja, tetapi gambarnya tidak diisi dan kita mengklik mulai, maka kita diminta untuk memasukkan atau memilih gambar terlebih dahulu. Setelah itu, jika kita sudah menginputkan nama dan kita memilih gambar, kita akan melanjutkan dengan mengklik tombol mulai. Maka kita akan dialihkan ke gameplay. Kemudian setelah pemain menekan tombol mulai, maka akan tampil gambar acak seperti di layar berikut. Nah, kemudian pemain akan memainkan puzzle tersebut hingga menjadi utuh, gambar utuh. Bisa dilihat pada gambar permainan utama terdapat 9 gambar yang terdiri dari 8 gambar dan 1 kotak kosong. Nah, dari gambar awal, gambar yang dimasukkan pengguna akan dipotong kotak. Apabila gambarnya berbentuk persegi panjang, maka ia akan dipotong kotak secara center menggunakan function dari helper image crossing square seperti itu. Nah, setelah ia dipotong kotak di bagian tengah, maka gambar ini akan dipotong lagi menjadi 9 bagian, di mana pada bagian akhir akan dihilangkan, ya diganti kotak putih. Dari 9 gambar di atas, pengguna bisa menukar gambar dengan kotak kosong seperti ini. Dan pada proses pelacakan itu sendiri terdapat beberapa aturan yang harus diubah untuk memutuskan apakah puzzle bisa diselesaikan atau tidak. Nah, pada bagian paper ini dijelaskan bagaimana cara menguji apakah informasi dari puzzle bisa pada ini.
dengan formasi 81, 36, 8 dan 52. Kemudian dihitung apakah 4 mendahului 32 dan berapa jumlah yang mendahului. Kemudian di total apabila jumlah inversinya genap, maka puzzle dapat diselesaikan. Nah, pada program ini telah diimplementasikan pada fungsi histogram. Nah, pada fungsi ini dia akan mengecek apakah puzzle dapat diselesaikan. Di mana pada realisasi maka dia akan dicek pada referendum puzzle, dia akan diulang hingga menemukan sebuah formasi yang dapat diselesaikan. Nah, pada tampilan ini, setiap kali pengguna menukar kotak, maka program akan mengecek apakah formasi ini sudah benar atau tidak. Misalkan pengguna mencoba untuk menyelesaikan puzzle ini. Nah, pengguna bisa menukarkan kotak-kotak gambar dengan kotak putih. Nah, apabila pengguna menyelesaikan puzzle, maka program akan menampilkan nama dan skor yang dicapai. 96 berarti dia 96 detik jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan puzzle ini. Nah, kemudian skor ini akan disimpan ke dalam papan peringkat. Apabila dia bisa menyaingi 5 teratas, maka dia akan disimpan ke dalam papan peringkat. Nah, sekarang presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.